Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu subuhat katsira. Pembagian subhat, perkara yang tidak jelas halal dan haramnya, itu katsirah, banyak, dan itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda tingkatannya. Wal wara'u an sairihim muhimun. Wirai, menjaga diri dari seluruh kesubhatan, itu adalah perkara yang sangat penting dan yang sangat dikuatkan, kokohkan. Illa makana minggalika, kecuali perkara yang termasuk dari golongan subhat, sing perkara itu kembalinya, datangnya itu dari sifat was-was, sifat keraguan-raguan, was-was, sifat terganggu dan prasangka-prasangka salah yang itu tidak terdapat sandarannya. Dia mengatakan itu subhat, tapi itu atas dasar was-was yang ada pada dirinya, atas dasar prasangka salah yang tidak bersandar dan tidak ada penyebabnya. Seperti orang berkata, seluruh harta dunia itu semuanya subhat, ngomongnya, gak ada yang halal, semuanya subhat. Nah, walaysa yahlu usuluha an syai'in minal muamalat al-fasidah. Dan asal pokok harta benda itu tidak sepi dari muamalah pekerjaan yang rusak dan tangan-tangan yang melewati batas. Fa'ana atrukuha jumlah, maka aku akan meninggalkan sebahagian besar dan mengambil apa yang aku butuhkan tanpa dipisah-pisah. Nah, maka ucapan yang demikian itu adalah ucapan yang timbul dari sifat was-was, dari sifat yang selalu, bukan tanatuk, sangat mendalam-dalamkan perkara yang ada. Dia itu diliputi oleh sifat was-was dan selalu berpikiran yang sangat jauh yang tidak berdasar. Padahal orang yang selalu berpikiran jauh yang tidak berdasar, agama selalu dibikin urusan yang sangat didalam-dalamkan. Kalau tidak begini, tidak begitu, tidak. Orang yang mutanatik, orang yang selalu mendalam-dalamkan urusan agama yang tanpa berdasar, itu hakikatnya orang yang akan mengalami kehancuran. Jadi kita tuh lihat secara dohir, secara garis yang dohir itu, kalau itu barang halal ya halal. Tidak usah kita itu telusuri dari mana asalnya, dari mana sumbernya, tidak usah. Apa yang nampak pada kita, kalau barang itu barang halal ya halal. Barang halal yang asalnya haram, yang sudah keluar dari tangan yang berbuat haram, itu hukumnya jadi halal. Jadi barang halal yang dihasilkan oleh orang yang sudah keluar dari tangan orang yang menghasilkan,
barang haram dengan barang halal dengan cara haram itu kembali menjadi halal. Iku contohnya apa? Misalkan ono wong hasil main judi. Selama uang masih dipegang orang itu hukumnya haram. Tapi kalau sudah dibelanjakan dan itu sudah di tangan penjual, nanti kamu terima uang itu halal, nggak haram lagi. Karena apa? Sudah terlepas dari tangan orang yang melakukan keharaman. Itu duit itu jadi halal meneh. Ora kok iki musa oleh judi terus haram lho, enggak. Ketika sudah terlepas dari tangan orang yang berbuat haram, kalau barangnya itu halal, maka barang itu akan menjadi halal. Contohnya apa? Duit. Duit oleh judi selama dipegang orang yang judi itu hukumnya haram. Nah wis dibelanjakno wong sing judi ning toko, kok gawe nusuki kowe, iku hukumnya halal. Misalnya itu udah haram lagi, wis terlepas dari tangannya. Dia nusuki, wah kok mbok pilih iki mau duite wong kae, enggak usah, itu sudah terlepas dari tangan orang yang melakukan keharaman. Maka ketika kanggo nusuki awakmu wis hukumnya halal duite kuwi. Makanya udah terus jero-jerono kuwi ndak. Ora paham agama, kok jero-jerono agama, kisruh kabeh malah iku ya. Dadi konslet kabeh agama kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang sing fanatik betul. Iki mau duite wong kubu. Lha wis lepas sama tangane wong kubu kok. Udah salah. Wis ucul oleh adol babi wis terserah. Tapi sudah terlepas dari tangan orang kubu. Sudah ada di tangannya orang yang jual. Kanggo nusu awakmu halal duite sing asale saka wong kubu, tapi barang itu memang aslinya barang halal. Dan barang haram babine tekan ndi ya tetep haram. Gawe bakso campuran babi ya tetep haram. Pokoknya unsur keharaman di dalamnya. Tapi nah asalnya barang halal terlepas dari pembuat haram itu nanti jadinya halal meneh. Paling ngaji ku dipahami aja ngaji ra Pak. Saking kuat iki. Ditulisi ini uang orang kubu. Oh, susah. Kok di sini uang orang kubu. Wong kubu iki duit negara. Kok duit ini uang orang kubu piye ya. Ku duit negara. Sebagai alat transaksi. Kayak gitu caranya. Maka kita belajar agama itu yang betul-betul dipahami. Jangan kuat bikin komok tenan. Kalau barangnya itu barang haram ya tetap haram terus. Nah, kalau zatiahnya itu sudah haram seperti babinya, ya haram terus, tidak bisa berubah. Babi jadi halal. Dibikin apa? Oh, babi itu sudah zatiahnya haram, kok dibikin kayak apa ya orang tetap, dia kan tetap tidak bisa halal. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang was-was ya ngono. Tanah tuh jero-jero agama. Agama dibikin sedalam mungkin. Kalau enggak kayak gini, tidak harus gini. Ora usah. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Mau nih haram bisa jadi halal. Mau nih ora kena bisa jadi kena. Itu agama. Nah wis ana sifat darurat di dalam agama yang asalnya tidak boleh bisa menjadi boleh. Karena apa? Menjaga keselamatan roh itu lebih baik daripada biarkan mati kelaparan. Islam itu lebih mengutamakan ya kan kesehatan orang daripada dibiarkan sakit akhirnya mati. Maka berobat itu kalau sudah tidak ada unsur yang halal, wis mentok dak ana sing halal, wis halal sing halal dicoba kabeh dak ana sing kena, itu boleh dengan menggunakan barang yang haram selama untuk menolong keutuhan roh dalam badan kita itu boleh. Ketika sudah sembuh ya jangan dimakan lagi, sudah karena hanya sekedar menolong keutuhan roh dalam tubuh kita. Nah wis ora ana sing halal. Selagi masih ada yang halal belum diperbolehkan menggunakan yang haram. Itu nek iso ana sing halal. Nah wis ora ana sing halal, marek ubihul mahdzurat yang dilarang bisa jadi diperbolehkan. Carane iki ngono kuwi. Ku agama mlane agama itu mudah. Ad-dinu yusrun, bukan usrun lagi. Agama itu mudah, bukan agama itu mempersulit, mempermudah pemeluknya. Dan ana wong jero-jero no, ku jenenge ngrekoso awake dhewe. Nek orang ini ora, nek orang ini moh, iki jenenge ngrekoso awake dhewe. Wong agama iku gampang. Nek kan. Iku agama.
Padahal kan ini Allah kok jero-jero agama. Wanati betul, bu, hancur di sini ibu. Karena orang podo karo dhek gak ora iso. Nah orang ini salah, bener-bener kaya pangeran ngatur. Kabeh sing ngatur Gusti Allah. Menungso itu hanya menjalankan syariat yang ada. Mudah-mudahan syariat yang kita amalkan sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya Allah. Wong ora ngerti ditompolan orane, itu rahasia Allah kok. So ngukumi ku salah iki bener, sing ditampa mung aku tok ora iso. Ya, yang penting yang kita jalankan sesuai dengan standar hukumnya Allah. Sudah kita serahkan kepada Allah, diterima dan tidaknya itu urusan Allah, bukan urusan kita manusia. Manusia hanya menjalankan sesuai dengan ketentuan, yang menerima dan yang menolak mutlak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Maka agama itu ngono kuwi. Maka kita tidak boleh memvonis orang lain itu kita salah-salahkan selagi yang diamalkan itu sesuai dengan standar aturan agama. Kita boleh menyalahkan apabila yang diamalkan itu menyimpang dari standar aturan agama, itu baru kita boleh menyalahkan. Selama yang diamalkan standar dengan urusan agama, kita tidak diperbolehkan menyalahkan amalia orang tersebut. Sing iso disalahno kuwi sing betul-betul nyimpang sangka standar ukuran agama. Bismillahirrahmanirrahim. Dimanggep dunya kabeh wis haram kabeh, ora ono sing halal. Itu kalau subhan itu kan masih ada mirip-mirip. Kalau asalnya halal bisa kita pakai dok mundur keterangannya itu. Nah itu asalnya halal kita masih diperbolehkan menggunakan. Cuman meninggalkan itu adalah sifat keutamaan. Nah wis asalnya haram ya harus kita tinggalkan. Subhan itu ngono kuwi. Jadi keserupaan kesamaan hukum itu kalau itu barangnya barang halal masih kita bisa menggunakan. Kalau hukum syubhat itu barangnya itu barang haram ya harus kita tinggalkan. Itu lebih baik kita tinggalkan. Itu kalau yang syubhat itu barangnya barang haram. Karena barang halal syubhat iso dadi masih kita bisa pakai, apalagi sudah terlepas dari tangan orang yang melakukan itu jadi halal meneh. Ini kadang-kadang ana wong di toko itu duite wong kubu dipisahno dhewe ndak perlu. Ketika sudah keluar dari tangan orang kubu, tangan orang lain, barang itu menjadi halal, asalnya halal kok. Dihukumi haram apabila masih di tangannya orang kubu. Karena apa? Karena itu masih langsung berhubungan dengan barang yang dijual, rupanya barang haram, babi upamane. Ya kan? Karena sing didol ora babi. Ya lha wong dhek upamane nyolong jengkol. Oh iku nek duwite ditampa wong kubu iki blanjane ya halal meneh kok tampa meneh. Apa meneh sing didol iku barang halal asale. Wong kuburan di hukum. Apa sak weroe matane ya dijiko ora di hukum. Nah kan iki kan. Jadi wong kubu kuwi ora di hukum, iku bisa dihakami dihukumi wong jahiliyah. Ya kan iku wong kubu. Maka ketika sudah terlepas dari orang tangan kubu digawe blonjo, gawe nyusui awake dhewe, iku maka bisa dihukumi halal meneh. Mane kudu dipahami nek wong takon, lha piye dite wong kubu kuwi? Nek wis ucul saka tangane wong kubu, gawe blonjo ditampa sing duwe toko, iku barang kuwi, duit kuwi hukume wis dadi halal kaya duit liya-liyane. Ora kok haram neh kuwi ora. Ana ditakoni wong kudu ngerti. Wis ngaji bidang tahun takoni wong ora ngerti. Kudu ngerti santri ku takon. Kadang-kadang takon sing jelimet ngene iki. Tapi orang ngaji ini kita kon lebih yo. Duit kopi hukume piye yo? Haram. Engko hukumi haram terus. Lah kok sing nyekel kopi dadi haram najis kabeh. Enggak ya. Ngono kan jadi harus kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa silatul waswasati. Utawi pira-pira contone waswas kafiratun iku akeh. Nah kan itu dikembalikan ila kulli tawahumin wa tasyakkukin la yastanadu ila sababil ma'ruf. Lah
was-was itu akeh itu kembalinya kepada prasangka salah, keraguan yang tidak bersandar kepada sabab yang dikenal, sabab yang sudah makruf. Prasangka salah, keraguan, apa itu was-was itu ngono kuwi ya kan. Wah akeh contone was-was itu. Sing tidak layak bagi manusia itu berkata. Jadi di dunia ini sudah tidak ada sama sekali barang yang halal. Wah wis haram kabeh. Gak ono sing halal. Dia bikin alasan demikian itu pada dirinya sendiri untuk meninggalkan sifat wirai dan berhati-hati. Wah iki ora ono sing donya iki wong golek barang sing haram wae wis angel, apa meneh golek barang sing haram lho. Apa golek barang sing haram wae angel, apa meneh golek barang sing halal. Karena apa? Ini untuk menghilangkan dirinya dari sifat wirai. Walah, donya iki wis haram kabeh. Mulane karena wis haram kabeh enggak perlu milih-milih. Bukan karena apa orang yang berkata demikian itu orang yang ingin meninggalkan dirinya dari sifat wirai, maka dia menghukumi seluruh harta dunia yang ada ning donya iki, bondo donya kabeh iki oleh mereka itu wis dihukumi haram kabeh. Mulane ya ora usah milih-milih apa sing ana kuwi dipangan lho kan. Iki apa tujuannya itu? Dia berkata di fitarkil wara wal ikhtiyar. Itu karena dia itu ingin meninggalkan, menjaga dirinya dari kebersihan dan menjaga kehati-hatian. Maka ucapan orang yang demikian itu adalah ucapan yang akan membawa kerusakan. Jadi ngukumin dunya wis rusak kabeh, mulane apa sing ana wis dipangan ae. Wah apa rupane mus babi apa wis sing ora babi ya padha ngomongi. Karena apa wis rusak kabeh dunya. Enggak. Yang halal masih banyak. Makanya kita harus tetap hati-hati. Kalau subhat itu memang kebanyakan itu sudah subhat. Nah, subhat itu bisa dari barang yang halal, bisa jadi barang yang haram. Makanya ngaji kuwi kudu urut. Aja ngaji ngertine separuh. Ngerti separuh enggak ngerti asal mono bukane. Dadi ngukumi akhirnya ngawur. Nah urut ngaji nomor 2 delok. Subhat itu sumber pertamanya dari mana? Apakah dari barang yang halal? Apakah dari barang yang haram? Kalau subhat itu masih dari barang yang halal, kita masih boleh menggunakan dan memakai. Kalau sudah dari barang yang haram, ya harus kita tinggalkan dan bahkan wajib ditinggalkan. Itu makanya ngaji kudu urut dan kudu dipahami. Cuma sudah paham, itu susah ya. Terus ngukumi mergo enggak paham nganggep donya wis haram kabeh. Karena wis ora ono pilihan kudu haram, maka apapun yang ada ya kita makan wong padha-padha haram. Itu adalah orang yang ingin menghilangkan dirinya dari sifat wirai dan hati-hati. Ucapan demikian itu adalah ucapan fasidah, ucapan yang rusak. Jadi perlu kita paham. Qala dawu Al-Imamul Ghazali, sapa Imam Al-Ghazali. Ini penting ini. Karena nanti satu saat ada orang tanya kepada kita. Setelah waktu itu nanti ada orang tanya kepada kita tentang masalah hukum ini. Maka kita harus bisa menjawab sesuai dengan apa ketika kita ngaji ini ya. Nanti permasalahannya itu akan muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau sekarang belum muncul pertanyaan kayak gini, satu saat nanti akan muncul pertanyaan yang kayak gini. Nanti orang takon piye hukume duite wong kubu. Harus kita jelaskan gitu. Duite wong kubu ki hukume piye? Delok engko carane cara jawab itu kita harus bisa ngurut permasalahan dari atas ke bawah. Oleh karena itu harus nanti itu akan ada pertanyaan itu nanti. Karena wong kubu golek babi, saiki engko hukume duite wong kubu kuwi piye? Nanti akan muncul pertanyaan yang demikian itu nanti satu saat.
Maka kita bisa menjelaskan dari urut dari atas ke bawah. Dihukumi haram ketika di mana, bisa jadi halal ketika sampai di mana. Itu harus kita bisa jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh harus dipahami. Enggak ngaji enggak perlu pakai sidi tapi dipahami. Maka Mbah Hani dulu kalau kita ngaji dengan beliau itu enggak pernah ngaji itu sampai 1 halaman itu enggak pernah. Saya ngaji Ihya itu kadang-kadang satu pengajian itu 10 baris itu sudah selesai. Itu makanya kalau ngaji dengan beliau itu Ihya itu sampai 10 tahun baru rampung. Kalau ngaji ini udah 10 tahun udah hafal Ihya. Ada ngaji 10 baris, ada ngaji cuma 5 baris. Cuma beliau itu dijelaskan sampai mendetail itu ya. Zaman sekarang banyak enggak, yang penting dibaca. Saya ikut moto angel kok. Sekarang kita itu bisa baca kitab salat itu sudah. Maka di Lirboyo itu banyak yaitu membaca asal baca dari kasih makna. Karena apa sekarang ini santri baca kitab aja sudah susah. Bacanya tok itu loh sudah susah sekarang santri ini. Karena apa? Kurang mendalami ilmu alat. Maka bacanya kitab aja sudah susah. Apalagi memberikan makna dan memberikan pemahaman. Maka banyak di Lirboyo itu hanya sekedar mengajari santri untuk bisa membaca seperti baca Quran. Nanti baru dipelajari itu lain kali. Jadi kitab apa itu hanya dibaca. Tidak dikasih mana tidak, cuma dibaca kitabnya aja. Supaya santri nanti bisa membaca dulu. Karena sekarang banyak santri itu tidak bisa membaca kitab, bacanya tidak pas itu sekarang banyak ya. Maka kita ya pelan-pelan kita baca, kita kasih makna gitu. Karena itu ya itu banyak itu supaya santrinya itu bisa membaca. Maka jangan meninggalkan mutolaah. Itu sangat penting ya kan, itu hukum itu sangat penting. Nah, kalau nanti kita ditanya hukum nggak ngerti itu kan payah. Harus kita bisa menjelaskan tentang masalah hukum dari kronologi awal sampai akhir. Kalau begini masih haram, kalau jadi begini bisa jadi halal. Ini harus bisa menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Dawud Al-Imamul Ghazali sapa Imam Al-Ghazali dawuh al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Al-halal tawi halal bayyinun iku pertelo. Wal haramu tawi haram bayyinun iku pertelo. Lu kadang-kadang enggak paham al-halalu ben wal haram. Halal haram ben enggak apa-apa. Lu ngono kuwi. Jadi mangan barang haram ya terserah wong ben kok kena karepmu, bukan dibaca bajinun tapi ben. Halal ya ben, haram ya ben ora apa-apa. Jadi mangan halal haram iku ora apa-apa. Karena salah maca. Lha iku lah makanya kiai iku jelasno. Bajinun bukan ben, haram ben, halal ben. Dan yang ngono halal haram mbok pangan ya ora apa-apa wong ben. Itu namanya tidak bisa baca. Makanya kita harus bisa baca. Bacanya piye? Al-halalu bayyinun. Hukum haram itu jelas, wal haram ya bayyinun jelas. Karena nggak tahu ilmu nahwu dan ilmu sorok itu atau banten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan kaya mengkono al-waswas wal auham yakunu iku ana apa dalik fi kulli zamanin iku tetep ing dalem saben-saben itu terjadi sejak zaman Kanjeng Nabi yang namanya waswas lan penciptaan salah itu sudah ada pada zaman Kanjeng Nabi, begitu juga itu akan muncul di setiap zaman. Tapi wa innama takhtalifu angin pestine dadi beda al azminatu apa pira-pira zaman. Terjadinya itu beda-beda setiap zaman. Dilihat fi qillatil halali ing dalem sithike perkara halal wa kasratihi lan akeh halal. Itu dilihat dari sedikit dan banyaknya munculnya perkara halal bikhtilafi sholahil azminati lawan bedane baguse pira-pira mangsa
wa fasadiya lan rusake al azmina. Itu pun masih juga dilihat dari perbedaan baiknya waktu dan juga rusaknya waktu. Kalau pada zaman-zaman Islam itu berkembang, Islam itu sudah menurun, nah itu nanti akan muncul itu beda-beda, tidak sama terjadinya was-was dan juga terjadinya tika dan prasangka salah itu. Kanjeng Nabi sudah menjelaskan tentang halal haram itu, ya kan? Pada zaman Kanjeng Nabi was-was itu ya sono wong itu sing duweni sifat was-was, duweni sifat prasangka salah dengan satu perkara. Jadi wa innama takhtaliful azminah. Jadi waktu itu berbeda-beda di dalam munculnya sedikit dan banyaknya perkara yang haram itu disebabkan beda-bedanya kejadian waktu yang baik dan rusaknya waktu. Kalau waktunya baik yang muncul ya perkara yang halal. Kalau waktunya rusak yang muncul banyak ya perkara yang haram. Ini kan Imam Ghazali mengatakan perkara halal itu banyak, perkara haram juga banyak. Walaisalah haram bil aksar wala budda fi kulli zaman. Jadi perkara yang haram itu akan jadi banyak. Itulah budda fi kulli zaman. Itu akan terjadi di setiap zaman. Itu yang banyak ya perkara yang haram. Akan tetapi ya kan fi kulli zaman min wujudil aksam as-salasah. Di setiap zaman itu pasti ya kan. Jadi perkara yang haram halal banyak, perkara yang haram banyak. Walaisal haram ala bil aksar. Perkara haram itu tidak mendominasi dalam kehidupan di setiap zaman. Itu tidak mungkin semua jadi haram, mayoritas haram, tidak. Imbang-imbangan antarane halal lan antarane haram. Wala budda fi kulli zaman min wujudil. Jadi setiap saat itu pasti muncul hukum tiga. Tidak akan bisa terlepas dari sekarang, besok, lusa. Itu pasti muncul hukum tiga. Satu hukum halal, dua hukum haram, tiga hukum syubhat. Itu akan selalu muncul di setiap saat, sekarang, besok, lusa. Hukum tiga ini tidak akan terlepas dari kehidupan manusia. Itu mesti terus, ya kan? Maka antara halal dan haram itu ya imbang-imbangan. Karena di tengah-tengahnya nanti ada hukum syubhat. Kalau sudah tidak halal, tidak haram berarti syubhat. Maka antara halal haram itu seimbang. Karena di tengah-tengahnya ada yang namanya syubhat, ya kan? Tidak akan mendominasi salah satu. Karena itu setiap saat itu mesti halal haram syubhat. Sesuai apa yang disabdakan, dihabarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al halalu bayyinun, perkara yang halal itu sudah jelas, yang haram ya jelas, di tengah-tengahnya yang halal dan yang haram, itulah yang disebut namanya yang syubhat. Tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. Maka syubhat itu ada yang timbulnya dari yang pertama yang halal, ada dari yang akhir namanya yang haram. Itu yang bisa muncul sifat syubhat. Jadi syubhat itu tidak mutlak dari yang halal. Syubhat itu bisa terjadi dari perkara yang halal dan juga bisa jadi dari barang yang haram. Maka nanti kita bisa memberikan keputusan apabila kita mau menggunakan bagaimana hukumnya dan bagaimana cara menjelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan itu kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitah." Diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi,
hayawan yang disembelih untuk selain Allah. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan karena Allah. Barang siapa terpaksa dan dia tidak berbuat aniaya dan juga tidak melewati batas ketentuan, maka baginya tidak dilarang menggunakan barang haram tersebut, dengan catatan tidak menyalahi aturan syariat. Sesungguhnya Allah itu zat maha pengampun dan zat maha kasih sayang. Itulah Islam memberikan penjelasan tentang pemeluknya. Walaupun haram itu dalam tingkah ikhtiar, tapi ketika dalam tingkah darurat, tidak ada selain yang diperoleh kecuali barang yang haram tersebut, maka untuk menyelamatkan ruh itu jauh lebih diutamakan daripada ruh itu dibiarkan sehingga manusia itu mati. Maka harus menggunakan barang yang haram tersebut agar supaya ruh manusia itu bisa tertolong, tapi jangan sampai melewati batas-batas ketentuan yang diperbolehkan oleh syariat agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan yang diharamkan itu banyak, seperti gosok, nyolong, khianat, riba dan lain sebagainya. Begitu juga diharamkan apabila manusia itu berakad muamalah, akad kerja, atau mengambil dari tangan orang lain dengan secara haram, lam yufidkal akhdu mimmalihi, maka ketika kau ngambil barang tersebut tidak ada nilai faedahnya bagi kamu, walaupun dengan cara jalan yang diperbolehkan oleh syariat. Seperti contohnya, seseorang mengerti badalika ayah dia ilaika au yabi alaka ala wajin sahih man ta'lamu. Orang memberikan hadiah kepada kamu atau menjual barang kepada kamu, sementara kamu ngerti kalau barang yang diberikan kepada kamu, barang yang dijual kepada kamu itu barang yang haram. Lain dengan penjelasan di atas kemarin ini, betul-betul kamu ngerti barang yang diberikan kepada kamu, barang yang dijual kepada kamu itu barang haram, seperti barang hasil curian atau dari korupsi. Jelas itu masih di tangan orang pelaku pertama, itu masih haram kan? Itu kan tidak ada manfaat faedahnya bagi kamu. Contohnya kayak gitu, kamu ngerti ya. Nah, ta'lamu anna malahu haramun syai'an mimma lidhani falaisatil mu'amalah as-sahihah tasiruhu fima baina wa bainahu halalan. Dengan muamalah yang dilakukan cara transaksinya itu benar, akad jual belinya, akad pemberiannya itu benar, akan tetapi barang yang diakati itu haram, maka akad yang benar, akad muamalah yang benar itu tidak akan bisa merubah status barang yang haram di antara kamu dan orang yang menjual atau orang yang memberi,
itu merubah barang itu menjadi halal. Tidak bisa. Kalau keterangan di atas kemarin kan beda, ya kan? Itu beda. Kalau sudah keluar dari tangan pertama, itu barang itu sudah bisa menjadi halal. Kalau ini masih di tangan yang pertama, itu tidak akan bisa merubah status. Bismillahirrahmanirrahim. Mahmakana haraman, selagi barang itu masih menjadi haram, tidak akan bisa merubah, kecuali sudah berubah menjadi barang yang halal. Wahada mau diuiskalin ini adalah tempat yang sangat sulit. Terkadang banyak orang yang salah, kecuali orang-orang yang punya pandangan mata batin yang benar. Ya, maka bisa diambil pengertian bahwa akad muamalah, walaupun caranya itu benar, tidak akan bisa merubah status perkara yang haram itu menjadi halal. Kalau barang yang dibikin transaksi itu barang yang haram, walaupun cara transaksinya itu benar, maka barang itu tidak akan bisa merubah menjadi halal kalau memang barang itu haram. Itu transaksinya benar, tapi barang yang ditransaksikan itu adalah barang yang haram, maka transaksi yang benar itu tidak akan bisa merubah. Barang yang dibikin transaksi yang haram itu menjadi halal, akan tetapi tetap barang itu menjadi haram. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sementara wa annal muamalah al-fasidah, akad transaksi yang rusak, maka barang yang halal kalau dibikin transaksi dengan transaksi yang rusak, maka barang yang halal itu akan bisa menjadi haram. Contohnya seperti kau bertransaksi dengan transaksi yang tidak benar, contohnya dengan transaksi yang ada nilai unsur riba. Transaksi yang mengandung unsur riba itu adalah transaksi yang salah, maka barang yang dibikin transaksi itu pun akhirnya menjadi haram dan lain sebagainya. Alamalin halalin, ya kan? Yang dibikin transaksi itu barang yang halal, tapi transaksinya salah, maka barang yang halal itu bisa menjadi haram. Fayasiru biha dzalikal mal halal haraman, maka barang yang halal yang dibikin transaksi dengan transaksi yang salah itu seperti transaksi yang ada unsur riba, itu adalah transaksi yang salah menurut pandangan syariat. Maka barang yang halal yang dibikin transaksi dengan cara transaksi yang salah itu akan bisa menjadi haram. Maka harus betul-betul kita perhatikan cara kita akad muamalah, akad bekerja sama dengan orang lain, seperti akad jual beli dan lain sebagainya. Itu harus hati-hati agar apa yang kita bikin transaksi itu tidak ada unsur keharaman menurut aturan syariat agama Islam. Summa'lamu